pas saya balik badan ya ternyata ada bayangan hitam. Setelah saya berbuat sama si Kuyun kan ada suara langkah kaki itu kan ya, suara langkah kaki. Nah setelah itu kan kita berusaha tenang lah, kita nggak menghiraukan suara langkah kaki itu, kita berusaha tenang. Nah kita kan berusaha untuk tidur tapi susah ya kan. Nah setelah itu ada lagi suara langkah kaki, tapi kebetulan teman-teman yang lain udah pada tidur, si Kuyun udah pada tidur. Nah di situ kan saya penasaran apa sih yang mengganggu terus itu suara langkah kaki gitu kan ya. Nah, saya pun mencoba untuk mau mencari. Tadinya mau ngajak si Kuyun, cuman si Kuyun udah tidur. Nah, saya jalan kaki lah sendiri mencari suara itu. Mencari suara itu kurang lebih beberapa meteran lah dari lokasi camp itu, lokasi tenda yang saya diriin itu, tenda playseat yang saya diriin itu kan saya mencari. Nah, ternyata nggak ada apa-apa sih ya. Cuman dari situ saya mencium bau kayak seperti bau bangkai gitu ya. Nah, tapi saya nggak menghiraukan itu karena mungkin itu bangkai hewan yang mati di sana lah, mungkin bagas, mungkin apalah gitu ya. Karena mungkin di situ juga habitatnya masih banyak ya, habitat macan kumbang Jawa yang hitam itu mungkin lah, saya enggak gitu. Nah setelah saya berbalik badan, kan saya itu pakai flash HP ya. Setelah saya balik badan, pas saya balik badan ya ternyata ada bayangan hitam. Gak tahu itu bayangan hitam ya. Nah saya coba menelusuri bayangan hitam itu, pas saya cek ternyata nggak ada. Saya nggak tahu di sana ada siapa, tapi saya emang jelas banget melihat bayangan warna hitam seperti manusia lah gitu, ada kepalanya, cuman itu bayangan doang gitu. Nah setelah itu kan saya agak takut sih ya gitu ya, agak takut. Saya kembali lagi ke tenda dengan tergesa-gesa gitu ya, soalnya lumayan takut juga gitu ya, ada bayangan hitam. Saya masuk lagi ke dalam tenda, saya bangunin teman-teman semua bahwa saya lihat bayangan itu. Ini pokoknya mantap. Kita takut tapi kita nggak takut ya. Nah disingkat cerita, saya sama teman-teman pun ajak buat mencari bayangan itu apa gitu ya, barangkali itu manusia gitu atau apa ya. Saya nggak berpikiran ke sana awalnya gitu ya, saya mencari semuanya itu. Jadi nggak berpikiran seolah-olah itu hal mistis ya gitu. Nah saya carilah sama teman-teman semuanya, berangkat mencari itu. Iya kan santai jadi non di hari penurang non di tukangan orang santai baheula. Nah tapi nggak ada apa-apa kebetulan itu ya. Nah pas mau kembali pulang, si cewek itu ya, si Naya teman saya mencium bau bangkai. Teman satu yang cewek yang satunya kan namanya Naya, si Naya itu mencium bau bangkai. Nah tapi yang lain nggak mencium bau bangkai itu. Nah setelah itu si Naya kan nggak bilang sama yang lain, itu juga bilangnya pas di bawah kalau dia mencium. Nah kembalilah ke tempat tidur itu ya, kembali ke tempat tidur itu. Nah berusaha buat tidur lagi ya, buat tidur. Soalnya kan kita juga capek gitu ya, belum makan, lemes gitu ya, belum dehidrasi juga gitu. Nah kita tidur. Singkat cerita, ada lagi suara langkah kaki itu. Saya nggak tahu itu siapa dan nggak tahu itu apa gitu ya, suara langkah kaki itu. Nah pas yang terakhir itu langkah kaki, saya coba lihat-lihat ke pinggir tenda tuh, sambil senter-senter pakai HP ke belakang tenda gitulah, nongol gitu ke pinggir tenda. Nah sambil bawa center flash HP. Setelah itu nggak lama kemudian, sekitar beberapa menit kemudian, si Santi ngedenger suara suara anak kecil. Gak tahu suaranya kayak gimana, cuman dia cerita bahwa dia mendengar suara anak kecil. Nah kita semua nggak dengar, cuman dia yang dengar. Dia cerita bahwa dia mendengar suara anak kecil lagi main gitu lah, gak tahu lagi gimana. Kita juga berusaha buat tidur lagi gitu ya, karena kita gak mau gitu ada gangguan ya, diganggu terus. Nah kita kan baru ingat tuh bahwa di belakang tenda kita pun ada pohon, apa sih namanya, pohon beringin, gak tahu pohon apa ya, pohonnya sangat gede gitu pohonnya. Nggak lama kemudian ada yang apa sih, ngelempar batu ke atas playseat tempat tidur kita, melempar batu, gak tahu siapa. Nah saya pikir itu cuma sekali lah, mungkin itu batu yang kebetulan jatuh gitu ya dari atas ke atas playseat kita, atas tenda kita. Nah setelah itu saya berusaha tenang, dan ada lagi yang melempar, itu terkena
tas yang di pinggirnya si Uyun. Karena itu si Uyun kan sampai bangun, gak tahu siapa gitu ya, kebingungan dia juga siapa yang ngelempar ini gitu. Nah, dan dari situ kita pun center-center gitu ya, tapi nggak ada apa-apa gitu. Kalau misalkan kita pikir-pikir, kok bisa ada yang ngelempar gitu ya. Nah, setelah itu pun ada yang itu apa sih? Kan kita tuh place itu ditali-tali ke akar sama ke pohon ya. Nah, pohon belakang tenda kita tuh ada yang kayak di geber-geber gitu. Ternyata si Santi itu ya tiba-tiba kebangun, matanya belotot, ngarah ke jurang. Nah, dia tuh sama kayak di atas, sama kayak pas maghrib tuh. Kayak pengen turun lagi ke bawah, dan katanya sama itu nyuruh dia ke situ lagi. Jadi Nyuruh ada sosok yang menyuruh dia kembali menyampeриnya. ya, padahal di bawah kan jurang. Bener-bener jurang. Kita pun saya center nggak nyampe ke bawah, soalnya emang dalam jurangnya gitu. Saking dalam. Ya, nah kan dia tuh matanya lurus ke depan ngeliat jurang itu, tapi dia pikir itu bukan jurang. Dia pikir kayak seperti mungkin ada seperti orang yang nyuruh dia ke situ kan ya. Tapi kita lihat semua itu bawah jurang. Nah, gak lama kemudian si Tunu nangis sambil tetap tutup telinga. Katanya berisik dan sampai ada yang berasumsi bahwa gimana kalau misalkan kita turun aja sekarang maksain. Tapi sama saya dicegah karena itu bahaya pokoknya. Kalau misalkan kita lari dari ketakutan, seperti kayak kita tuh ngundang bahaya gitu ya. Kalau misalkan kita lari saat takut, itu kayak kita tuh ngundang bahaya kesini seperti itulah kurang lebihnya. Ya, untungnya mereka nurut gitu. Nah, setelah itu mulailah suara ada yang kayak manggil gitu. Itu mah kedengarnya sama si Bagis. Kadieu, lamun maneh yang selamat kadieu. Dia bilang kadieu cenah. Kadieu cenah. Lamun maneh yang selamat cenah gitu kan. Itu kedengaran sama si Bagis. Jadi itu pakai bahasa Sunda. Iya, itu menggunakan bahasa Sunda. Kadieu cenah, kalau bahasa Sundanya kesinilah gitu, kalau kamu pengen selamat kesini gitu. Dia bilang kayak gitu, tapi sama yang lain gak kedengeran. Cuman kata dia emang suaranya kenceng gitu, jelas, asten gitulah suaranya, genre gitu. Terus lagi, nggak lama kemudian laginya, si Kuyun ngedenger suara yang persis kayak si Bagis denger, itu suara kakek-kakek. Tapi si Kuyun dengernya manggil suara si Santi. Manggil suara Santi, tapi itu kedengeran sama si Kuyun. Nah, si Kuyun kan cerita langsung sama saya, bisik gitu. Nah, nggak kemudian lagi, si Santi juga bangun lagi, pengen ke situ, ngelihat orang yang nyuruh dia ke situ. Berarti hampir semua orang ngalamin hal-hal mistis ya, gitu. Rata-rata lah semua gitu mengalami hal mistis gitu ya. Nah kan teman-teman yang lain juga mungkin ya, karena mungkin kelelahan, kecapean, emosinya juga mulai keluar lah gitu, kelihatan gitu emosinya gitu. Ini lah menurutnya, hanjakalah bawa sio gitu, jerah kita bawa ini, orang ini dapat gangguan terus gitu. Tapi saya berusaha menenangkan gitu, gak boleh gitulah, jangan gitu, kita harus solidaritas, berangkat 7 orang, pulang juga ada 7 orang, jangan lebih jangan kurang gitu kan. Saya bilang gitu ke teman-teman saya, kalau misalkan ini bukan kalian yang masalah ini, mau siapa lagi gitu, keselamatan di tangan kalian gitu. Saya bilang gitu sama teman saya. Singkat cerita, waktu pagi lah gitu ya, kita nggak terlalu mendengar suara-suara, kita hiraukan aja gitu. Waktu pagi, kan saya bawa tas kecil ya, bawa daypack gitu. Nah kebetulan waktu pagi itu kan ngeliat teman-teman udah pada lemas gitu ya, udah pada lemas semuanya karena belum makan. Nah masih banyak yang halusinasi, katanya di bawah itu ada genteng warga gitu, kayak kelihatan genteng warga lah, padahal itu bukan genteng warga, itu tumbuhan apa ya, pohon kaung. Si daunnya itu kayak kenteng, katanya dia lihat kenteng, padahal itu halusinasi kayaknya gitu ya. Setelah itu saya pun ngecek di daypack saya, ada
kopi Indocafe yang tertinggal waktu saya bawa ke kampus. Ada satu Indocafe, satu saset ya. Nah setelah itu kan saya nyari pohon pakis monyet ya. Saya cincang, ambil dalamnya. Nah tumbuhan pakis itu saya masukkan ke botol, saya masukkan kopi Indocafe setengahnya, saya kocok-kocok. Nah saya bagiin ke teman-teman semuanya. Itu kan lumayan lah karbohidrat gitu, ada kadar airnya juga gitu kan, ada gulanya juga gitu. Nah lumayan lah agak bertambah stamina itu buat kita pulang. Kita nyari jalan baru lagi, kita cek-cek dulu peta ya arahnya kemana gitu. Ternyata di sana itu kita harus muter jalannya, harus apa sih namanya, nggak bisa turun secara vertikal gitu, tapi kita harus nyusuri punggungan lagi gitu, lereng-lereng, bukan lereng, punggungan gitu, punggungan gunung, kita naik turun gitu lah. Nah kita kan kita fokuskan titik utamanya ke Curug, kalau nggak salah namanya Curug Harui. Nah kita titikkan fokusnya ke Curug Harui gitu. Gak lama kemudian kita nemuin kayak seperti goa gitu, seperti goa, kayak goa, bentukannya kayak goa tapi di depannya kayak ada tanah yang apa ya, kayak gapura gitu tanahnya, cuman tinggi gitu, tanah kering lah. Terus turun lagi lah, turun ke bawah gitu, terus disuri gitu, sambil jalannya terjal itu licin lagi gitu, banyak apa sih namanya, tanah-tanah yang kerikil gitu. Nah itu kan kita fokusan ke Curug itu, ternyata nggak beberapa jam kemudian kita nyampe lah di Curug gitu ya. Sebelum Curug itu kan kita masih kayak lihat-lihat Curug gitu kan, tapi suara air udah kedenger gitu, suara air udah kedenger sangat jelas gitu suara air. Nah dari jauh kita semua ngeliat ada kakek-kakek yang ngegendong anak masuk ke arah Curug itu, sambil jauh lah kelihatan arah jauh itu, kurang lebih 50 meter kita lihat kan Curug itu, suara air udah kedengar sangat jelas, cuman bayang-bayang Curug gitu lah kelihatan sambil ketutup sama alang-alang gitu, alang-alang yang tinggi. Nah kita pun bersyukur, kita nggak berpikir kemana-mana, mungkin itu warga setempat yang lagi nyari kayu bakar gitu. Kita samperin lah sambil lari ke sana itu, semuanya nyamperin. Dan ternyata si kakek-kakek itu nggak ada pas kita samperin, nggak tahu kemana. Nah si kakek pun bilang kan, oh saya pun mimpi kakek-kakek itu yang gendong anak pakai baju hitam katanya. Nah oh kan saya tuh bilang, oh jadi si kakek yang diceritain di puncak itu mimpiin si kakek yang kayak gitu ya, katanya persis banget kayak di mimpinya. Nah setelah itu si Kuyun kan ya berusaha buat nenangin situasi lah gitu, istilahnya mencairkan situasi. Dia arahin omongan pembicaranya ke langsung, kita yaudah kita nyari air aja dulu, kita minum Ke Oh, dulu. tujuan awal, Tujuan jadi awal. nyari air lagi. Ya nyari air gitu di Curug itu, kita minum lah kayak orang haus gitu, kayak orang kelaparan, terus minum banyak gitu pakai air yang ada di Curug itu. Nah setelah itu kan si Bagis nyari-nyari gitu, ada udang di sana tuh, banyak udang ya. Nah si Bagis saya perintahin buat ngambil udang itu pakai topi ya, oleh saya pakai topi banyak lah, kurang lebih setengah kiloan lah ada, mungkin banyak. Nah setelah udang itu dapat, kita bakar, kita makan dulu. Nah setelah kita makan apa kita Mantap, turun boy. lah, turun mulai menyusuri lagi jalur ya. Ternyata kita nggak bisa nelusurin jalur air itu karena jalannya pun curam, banyak turunan kayak itu apa, air terjunnya kayak banyak yang kecil-kecil, jadi nggak bisa dilalui gitu. Jadi kita akhirnya melipir ke arah sebelah kanan, yang seharusnya kita melipirnya sebelah kiri karena jalan nggak bisa terjal, kita melipir ke sebelah kanan. Itu jalannya masih banyak jurang-jurang gitu kan. Kita telusuri terus. Kalau saya berasumsi bahwa di bawah itu ya ada jejak warga gitu ya. Saya berasumsi, ternyata setelah kita cek ya, salah satu rekan saya si Kabep sama si Wali, saya cek ke bawah, ternyata itu ada tempat apa ya, tempat pengambilan air bersih buat depot galon gitu, air mineral gitu. Sumber mata air itu yang dikelola oleh Perusahaan, salah satu perusahaan gitu. Ya gitu. Cuman di sana nggak ada siapa-siapa gitu, cuman kita bisa ngasihkan itu bahwa ada selang-selang gitu, banyak selang-selang gitu ya. Nah itu kita menyusuri pipa-pipa itu yang milik perusahaan depot air minum itu ya, kurang lebih beberapa kilometer lah, soalnya agak jauh juga. Dan nggak lama kemudian kita nemu kayak pesawahan warga lah gitu, kita udah tenang banget gitu nemu pesawahan warga. Mungkin kita udah deket pemukiman, kita telusuri, jalan kita
ada yang ngasih kelapa gitu ya, kelapa muda gitu, kita minum bareng-bareng gitu ya. Ya turunlah ke bawah, ketemulah pemukiman warga. Setelah ketemu pemukiman warga, kita tuh kan ada yang kayak bapak-bapak bawa mobil kijang, kita tuh coba berhentiin, ikutlah gitu ke bawah gitu ya. Cuma dari situ masih jauh lah ke rumah, kita harus disuruh jalan dulu. Nah dijemputlah sama teman saya Agam yang gak ikut ke gunung. Setelah dijemput itu kita pulang ke rumah masing-masing gitu ya. Nah sehari seudah pendakian, saya kan mau nyamper main ke rumah si Ajay, mau ngobrol gitu lah, mau ke rumah si Ajay mau main gitu ya. Nah bang si Ajay mau beli dulu kuota antar si Ajay ke counter. Nah katanya si Ajay kan beli counter, tapi katanya kata counter itu kemana aja kemarin, ada banyak yang nyari tuh sebenarnya, kata si counter itu. Nyari kemana bang gitu, katanya kalian naik gunung itu 4 hari nggak pulang-pulang gitu kan ya. Kok nggak pulang-pulang, kita kan naik gunung itu 3 hari 2 malam, tapi kata si counter itu emang 4 hari 4 malam di gunung itu. Nah kan anggapan kita cuma 3 hari 2 malam, kok jadi 4 hari 4 malam gitu. Jadi yang kalian rasain 2 hari 3 malam ya. Nah sedangkan 3 hari 2 malam 3 hari 2 malam ya. Sedangkan orang lain merasakan 4 hari 4 malam gitu. Oh itu lebih plot twistnya di situ. Iya, saya pikir kan kita yang ngerasain gitu bahwa di sana itu cuman 2 malam 3 hari, bukan 4 hari 4 malam. Tapi yang mereka rasain itu 4 hari 4 malam. Nah saya kan di situ memang bingung. Saya ngobrol lah sama si Ajay itu, kok bisa kayak gitu ya? Kata si Ajay mungkin dia nggak tahu mungkin. Cobalah kita nanya lagi ke yang lain. Nah kemarin dia emang ada banyak yang nyariin kita, nyariin terutama teman-teman kami yang luar daerah gitu, nanyain, orang tuanya nanyain 4 hari 4 malam belum pulang gitu, terutama yang cewek banyak yang nyariin 4 hari 4 malam belum pulang gitu. Nah, buat kalian yang punya cerita-cerita horor atau mengalami hal-hal mistis lainnya, boleh langsung saja DM ke TikTok kita Jurnal Kliwon. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nyalakan juga tombol notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Jurnal Kliwon. Saya Habil Sulaiman, sampai ketemu di segmen berikutnya.